Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firozildan Padrisiansa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai filsafat Al-Kindi untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian teks filsafat Islam. Oke. Langsung saja, di sini saya menyiapkan 5 vocabulary. Yang pertama definisi simplicity, yaitu kesederhanaan ilahi. Yang kedua literatur, yang berarti sastrawan. Yang ketiga intelek, yang berarti cendekiawan. Yang keempat riktosuan, yang maha benar. Yang kelima thought atau pemikiran. Biografi Al-Kindi. Al-Kindi born in Kufah, Iraq during the reign of Harun al-Rashid. Full name Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu al-Sabbah Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu al-As'as Ibnu Qais Al-Kindi, a descendant of the Kahlan clan. These are known as the children who succeeded in giving birth to famous literary figure in Arabia. Al-Kindi was also known an Islamic who was active in translate the work of Aristotle, Neoplatonists, and Greek philosopher. Pengaruh pemikiran Al-Kindi. Pengaruh pemikiran Al-Kindi di Yunani. Karya-karya Al-Kindi diliputi dengan ide-ide dari pemikiran Yunani. Karya filosofisnya sebagian berhutang budi kepada penulis matematika dan ilmiah yang diterjemahkan pada zamannya, misalnya Nikomakhus dari Gerasa. Tetapi pengaruh yang paling penting pada filsafatnya adalah dari Aristoteles. Yang kedua, pengaruh dalam segi kontemporer. Bagian ini menjelaskan tentang perlakuan Al-Kindi tentang sifat-sifat ketuhanan dan pandangannya tentang penciptaan. Al-Kindi menggunakan filsafat untuk membela dan menjelaskan Islam dalam beberapa karyanya. Dia menulis risalah singkat yang menyerang doktrin Kristen tentang Trinitas menggunakan konsep yang diambil dari Isaac Porphyry. Selanjutnya, Al-Kindi atau pemikiran Al-Kindi. Yang pertama, di metafisik. Al-Kindi metaphysical concept discuss God and also Al-Kindi is able to integrate Islamic doctrine regarding the oneness of Tawhid with philosophical doctrine. Number 2, divine simplicity. Al-Kindi metaphysical identified with the study of God, science, philosophy in the investigation of the truth. The first philosophy is the knowledge of God, who is the first truth and the cause of all truth. Al-Kindi closely associates existence with truth. Everything that exists has truth. He also speaks of is as one in truth, whereas other things are ones metaphorically. In short, the cause in question is the one or God. Yang keempat, penciptaan. Pandangan Al-Kindi tentang sebab akibat ilahi, karena seperti yang telah kita lihat, Al-Kindi berpikir bahwa menjadi sesuatu dari jenis tertentu adalah menjadi satu dengan cara tertentu. Ia menyimpulkan bahwa yang benar adalah penyebab keberadaan serta kesatuan. Al-Kindi selanjutnya menjelaskan bahwa sementara Tuhan adalah agen sejati, karena dia adalah penyebab keberadaan dan bertindak tanpa ditindaklanjuti. Dalam hal penciptaan, yang satu bertentangan adalah non-makhluk dan yang lain makhluk. Diskusi Al-Kindi tentang ini memiliki kesejajaran dengan diskusi teologis abad ke-9 tentang penciptaan. Yang keempat, jiwa dan akal. Pemikiran tentang jiwa dalam filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh ide-ide Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energetik, atau kesempatan fisik alami yang mempunyai alat dan mengalami kehidupan. Jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya badan. Jiwa tidak hancur karena substansinya dari Tuhan. Ketika jiwa berada dalam badan, ia tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya dan pengetahuannya tidak sempurna. Baru setelah ia berpisah dengan badan, ia akan memperoleh kesenangan yang sebenarnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Kesimpulannya, Al-Kindi adalah filosof pertama dalam Islam yang menyelaraskan antara agama dan filsafat.
Ia melicinkan jalan bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Ia memberikan dua pandangan berbeda. Pertama, mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan agama. Yang kedua, memandang agama sebagai sebuah ilmu ilahiyah dan menempatkannya di atas filsafat. Ilmu ilahiyah ini diketahui lewat jalur Nabi, oleh karena itu melalui penafsiran filosofis agama menjadi selaras dengan filsafat. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.